Perkenalkan, nama saya Gista Boni, Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM 21520059, kelas IP2B, Ilmu Pemerintahan. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya terhadap pemerintah sebagai arena. Arena itu mengandung dua hal, yaitu tempat dan kegiatan, dan orang menyebutnya tempat untuk bertanding atau berkontestasi seperti arena sepak bola. Jadi ada lapangan dan aktivitasnya jika hanya bermain bola saja, tetapi berbagai macam. Maksudnya tidak hanya melihat teknik pemainnya, melihatnya pemerintah di sini sebagai objek yang dikaji, yang melahirkan study of government dari berbagai arena. Pemerintah itu seperti hutan selantara yang tidak hanya berbicara tentang pohon, atau juga berbicara tentang binatang atau satwa di dalamnya, tetapi dilihat secara utuh. Oh, makanya sebagai arena pemerintah dalam hal ini sebagai objek yang dikaji, yang dilahirkan study of government, dan dikaji dengan berbagai ilmu, dengan berbagai perspektif, dan bicara tentang arena itu lebih banyak tentang realitas atau kenyataan. Ada beberapa poin. Yang pertama, ownership dream making. Pemerintah itu sebagai pembentukan atau pembuatan kepemimpinan. Ini juga sangat berpengaruh terhadap ilmu politik. Kepemimpinan artinya studi ini menekankan pada aktor atau pendekatan esensi bahwa setiap hal, yaitu baik, tergantung pada pemimpin. Artinya proses politik apapun termasuk proses pemilihan sangat berpusat pada kepemimpinan. Yang kedua, policy making. Pemerintah itu sebagai arena pembuatan kebijakan. Tidak dapat membuat pemerintah itu sebagai arena membuat kebijakan, tidak hanya membuat kebijakan tetapi juga menjalankan, yang berbicara tentang formulasi dan implementasi. Maksudnya mereka tidak hanya semata-mata melihat struktur, melihat organisasi, atau melihat aturan, tetapi mereka merasa bahwa policy making itu juga menjadi inti dari pemerintah, karena nanti kebijakan itu juga punya dampak pada orang banyak. Yang ketiga, pemerintah sebagai arena ekonomi politik. Bertautan antara kekuasaan dan kekayaan. Berbagai kekuasaan digunakan untuk kemampuan kekayaan. Bagaimana kekuasaan itu diwujudkan menjadi kebijakan dalam rangka untuk mencari ekonomi. Lahirnya pasar bebas itu juga tergantung pemerintah. Bagaimana kekayaan itu bisa mempengaruhi kekuasaan. Yang nomor 4, government atau pemerintah itu juga dipahami sebagai development, di satu sisi sebagai rakyat yang dilakukan studi pembangunan, studi multidisiplin, tetapi juga banyak mengkritik pembangunan. Maksudnya pemerintah ini dalam memberikan layanan publik, dalam menciptakan kemakmuran ini sulit atau susah. Oleh karena itu pemerintah ini harus menerapkan development, kerja-kerja pembangunan, supaya tujuan pembangunan dan kemakmuran bisa diraih. Artinya tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga di mana pemerintah itu mengembangkan modal pembunuhan ekonomi. Itu diyakini development star. Di sini development star sangat berpengaruh terhadap pemerintah di sebelah dunia.
intinya menghasilkan uang yang banyak. Maksudnya developmentasi itu negara yang berperan aktif dalam pembangunan atau pembangunan yang dikerjakan oleh negara. Terus yang kelima, pemerintah itu sebagai arena untuk elite making. Elite making. Di sini mereka pemerintahan tidak percaya kepada rakyat. Intinya hanya dinikmati, dijalankan maupun dikendalikan oleh segelintir orang. Apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itu bukan rakyat, tetapi untuk segelintir elit dikerjakan oleh pemerintah, itu bukan rakyat tetapi ini elite making. Itu ialah segelintir orang yang sifat politik agak beda dengan leader king. Ini lebih berpusat pada orang-orang yang bukan sebagai kekuatan atau perubahan, tetapi masalah justru merampas perubahan. Yang bagian keenam sini bagian enam, pemerintah itu sebagai arena konsentrasi secara bebas di antara kelompok-kelompok kepentingannya. Intinya kebebasan setiap individu, setiap organisasi atau kelompok itu punya hak mengekspresikan termasuk berkontraksi terhadap arena pemerintahan, termasuk kebijakan namanya pluralisme seperti pasar secara terbuka. Maksudnya biar mereka mengikuti pasar itu, dan dengan begitu akan terjadi keseimbangan karena setiap orang itu punya kepentingan yang sama. Nomor yang ketujuh, pemerintah itu sebagai arena perjuangan kelas. Kelasnya itu ada memiliki modal sebagai rakyat jelita dan yang baru dan tani. Bagian A, pemerintah itu sebagai transformasi dari manusia menjadi rakyat, rakyat menjadi warga. Pemerintah konstitusional atau pemerintahan republik itu, rakyat itu merupakan pemilik pemerintah dan negara merupakan milik warga. Jadi negara itu arenanya pemerintahan, dan pemerintahan itu dalam formasi pemerintahan konstitusional atau pemerintahan republik, pemerintahan punya otoritas untuk governing, audit, dan pemerintah negara. Pemerintah itu sebagai exercising power atau penggunaan kekuasaan. Di video yang Bapak jelasin itu bagaimana proses pemerintahan, terutama bagi para kepala pemerintahan, para aparat pemerintahan. Pertama, exercising power yang dibahasnya melahirkan policy making atau pembuatan kebijakan yang tidak hanya membuat kebijakan tetapi juga menjalankan kedua rule making dalam pembuatan kebijakan. Nanti akan lahir dalam bentuk aturan dalam masyarakat tradisional. Mereka punya aturan yang juga dengan aturan masing-masing. Artinya yang pertama, policy making itu lebih bersifat politik. Rule making bersifat hukum. Pemerintah lebih pemerintah lebih menggarap pada pembuatan asentasi bagaimana menjalankan
kebijakan dan rule making untuk mencapai tujuan-tujuannya. Terima kasih, itu pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.